Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Piana akan melakukan percobaan tentang pemuaian dan perubahan wujud zat. Oke, berikut bisa disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah percobaan tentang pemuaian zat cair. Adapun alat dan bahannya antara lain adalah ini botol. Botolnya ada dua macam jenis zat cairnya. Yang pertama adalah air. Bisa tandain air. Kemudian berikutnya adalah minyak sayur. Kemudian di sini ada sedotan dengan penutup botol nanti. Kemudian ini baskom yang nanti buat wadah botolnya. Kemudian air panas yang sudah dididihkan, air panas cukupnya. Yang pertama adalah mengisi air. Oke, kita tutup botol dengan penutup dan juga sedotan yang sudah dipasang di tengahnya. Kemudian yang satunya untuk minyak goreng sama air, ini dua jenis zat cair yang kita tutup. Kalau sudah, kita masukkan air panas ke dalam baskom. Kemudian kita masukkan air dan juga minyak goreng yang di dalam botol ke dalam air panas. Kita tunggu, kita amati apa yang terjadi. Minyaknya sudah ada yang keluar, sehingga di sini airnya yang di luar ini tercampur dengan minyak. Kemudian air yang sebelah sini masih terus ini ya, masih terus memuai, tetapi ternyata untuk minyak sama air ini ada perbedaan pemuaiannya. Nah, nanti perbedaannya seperti apa kita bahas. Oke, kedua jenis zat cair ini memiliki perbedaan dalam hal pemuaian. Ternyata pemuaian dari minyak sayur itu lebih cepat daripada pemuaian air. Hal ini dikarenakan koefisien muai ruang atau koefisien muai volume dari minyak sayur itu lebih besar daripada koefisien muai air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan terkait dengan percobaan perubahan wujud benda. Nah, alat dan bahannya adalah antara lain sebagai berikut. Ada gelas kimia, kemudian kaki 3, pembakar spiritus dan spiritus, kemudian kasa, kemudian ini nanti adalah yang mau kita pakai bendanya, yaitu kapur barus, korek api, air dingin, kemudian ini sebagai penutupnya nanti kertas. Yang saya lakukan adalah ini dulu menyiapkan membakar spiritus dan juga gelas kimia. Gelas kimianya kita isi dengan kapur barus. Kemudian kita mulai nyalakan pembakar spiritus.
Nah, karena kita butuh agak cepat, maka kita ini ya, kita kasih sedikit peninggi. Oke, kita tutup dengan kertas. Ini nanti, nah, apa yang akan terjadi di bagian lapisan kertasnya. Kita tunggu. Oke, ini bisa kita lihat sudah tampak mulai mencair untuk kapur barusnya. Nah, bisa kita lihat kalau kapur barusnya sudah mencair semua di sini. Jadi di sini ada perubahan yang mana perubahan wujud ini dia memerlukan kalor, yaitu mencair dari padat dari kapur barus tadi, lihat padat ke cair yang sekarang. Dan perlu kita ketahui bahwa di sini tidak hanya mencair, apalagi perubahannya. Nah, kita lihat. Oke, ini kita tunggu dulu sampai agak menurun suhunya. Nanti setelah itu kita masukkan ke dalam air dingin. Oke, bisa kita ini masukkan ke dalam air dingin. Kita tunggu apa yang terjadi, mari kita amati apa yang terjadi nanti. Kita lihat sekarang keadaan dari kapur barus yang mencair tadi sekarang sudah membeku. Di sini ada beberapa proses perubahan wujud yang nanti akan saya jelaskan. Demikian percobaan tentang perubahan wujud zat. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembahasan pemuaian zat cair dari percobaan yang sudah dilakukan, yaitu pembandingnya adalah zat cairnya antara air sama minyak sayur. Nah, zat cair hanya mengalami pemuaian volume ya, panjang sama luas tidak. Jelas. Kemudian untuk volume zat cair bertambah jika mengalami kenaikan suhu. Sedangkan besarnya pertambahan volume ini juga sebanding dengan besarnya koefisien muai volume zat cair. Karena kita tahu bahwa delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Nah, hasilnya bagaimana percobaan tadi? Bahwa minyak sayurnya lebih cepat memuai daripada air. Jadi pada percobaan, mengapa terjadi perbedaan muai volume antara air dan minyak sayur? Jadi pemuaian volume ini, ya cair ini, tergantung dari koefisien muai dari bahannya. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa minyak sayur lebih cepat memuai daripada air karena koefisien muai volume dari minyak sayur lebih besar daripada air. Kemudian untuk perubahan wujud zat, pembahasannya tadi untuk percobaannya yaitu kapur barus ya. Kapur barus yang dipanasi ternyata nanti dia akan berubah wujud. Nah, dari zat padat menjadi zat cair. Berarti untuk proses seperti ini itu ada ini. Jadi proses dari padat menjadi cair. Kalau kita lihat di sini ya, ada skemanya. Dari padat menjadi cair itu mencair, berarti ini ada proses yang namanya memerlukan kalor. Artinya untuk merubah wujud dari padat ke cair ini butuh kalor. Itu sistemnya. Nah, kemudian selain padat mencair dari proses pemanasan kapur barus, apa yang terjadi selain itu? Yaitu adanya proses menguap ya, adanya proses menguap dari cair menjadi gas itu ya. Jadi dari cairnya zat kapur barus tadi dia menguap menjadi gas, sebagian kecil itu menguap menjadi gas. Ya. Kemudian setelah dilihat di dalam kertas, di atas kertas kartonnya tadi ada seperti kristal. Jadi kalau dilihat secara detail nanti muncul kristal. Artinya di sini juga mengalami pengkristalan atau proses mengkristal itu. Nah, tapi
Tapi setelah percobaan berikutnya tentang kapur barus yang sudah dicairkan tadi kemudian dimasukkan ke dalam air dingin atau air es, apa yang terjadi? Ternyata zat cair dari kapur barus itu akan membeku. Nah, maka di sini ada proses yang namanya melepaskan kalor, artinya dari zat cair menjadi zat padat. Nah, kemudian selain membeku, apalagi yang terjadi? Nah, kalau dilihat nanti bagian dari luar wadah itu akan muncul wadah entah baskomnya, entah gelas kimianya, nanti akan muncul yang namanya seperti titik-titik. Nah, titik-titik itu sebenarnya adalah embun, proses mengembun ya dari gas menjadi cair. Nah, terus apa yang belum disebutkan tadi? Menyublim ya. Nah, menyublim itu masuk ke proses yang tadi, yang awal, yang dari saat pemanasan kapur barus menjadi cair. Nah, itu ada proses menyublimnya dari padat menjadi gas. Langkah yang pertama itu adalah meletakkan lilin di atas piring, kemudian menyalakan lilin dengan korek api. Oke, kalau sudah kita masukkan air yang sudah saya kasih pewarna. Kita tutup dengan gelas. Apa yang terjadi nanti kita analisis dengan pembahasan berikutnya. Prosedur kerja yang sudah dilakukan, yang pertama itu adalah meletakkan lilin di atas piring secara tegak ya dengan nyala api ya. Kemudian yang kedua adalah menuangkan air yang sudah diberi pewarna ke dalam ke atas piring. Kemudian menutup lilin tersebut dengan gelas sehingga nanti ada kenaikan air. Berdasarkan analisisnya dari percobaan tadi, pembakaran lilin ini menghasilkan karbon dioksida dan panas sehingga udara ini mengalir ke atas. Jadi kalau ada lilinnya menyala berarti kan udara yang panas ini mengalir ke atas kayak gitu. Nah, kemudian ketika gelas di atas lilin, artinya gelasnya mau ditutupkan ke lilin tetapi belum sampai menutup, mau ditutupkan seperti itu. Udara yang panas terkumpul di dalam gelas penuh dengan karbon dioksida. Api masih bebas mendapat oksigen, tetapi ketika gelas mulai ditutup ke lilin, maka oksigen di dalam gelas menipis, akhirnya habis dan api padam. Nah, kalau ini kita lihat dari konsep tekanan, volume sama suhu, maka air yang berada di luar gelas dapat mengalir masuk ke dalam gelas karena tekanan udara di dalam gelas lebih kecil dibandingkan tekanan udara yang berada di luar gelas, sehingga air tersebut mengalir ke dalam gelas. Nah, kalau kita lihat berdasarkan hukum gas ideal, maka yang kita amati di sini adalah adanya penurunan suhu dulu. Jadi ketika gelas ditutupkan ke lilin, maka terjadi penurunan suhu. Tetapi pada saat kondisi api padam, maka nanti suhunya di situ akan tetap. Ketika suhu konstan, maka nanti di situ ada yang namanya pengurangan volume dari karbon dioksida, pengurangan dari volume gas. Ketika volumenya berkurang, maka apa yang terjadi? Tekanan
di luar dari gelas, maka tekanannya akan lebih tinggi daripada tekanan yang di dalam gelas, sehingga air tersebut akan mengalir masuk ke dalam gelas. Ini berdasarkan hukum Boyle.